Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria Dwistianingrum, NIM 1301419032. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi konseling dan perspektif masalah dalam konseling. Teman-teman apakah tahu apa itu psikologi dan apa itu konseling? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental, sedangkan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli yang berkompeten kepada pihak yang membutuhkan atau klien untuk meningkatkan pemberdayaan dan mengembangkan potensi individu dalam memecahkan problem terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Konsep dasar dari psikologi konseling yaitu studi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling serta memberdayakan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri. Aspek psikis yang dimaksud mencakup aspek psikis konselor, klien, dan interaksi antara konselor dan klien. Lalu, apakah perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi? Nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Aspek psikologis dalam konseling terdiri dari tujuan, proses, konsep atau teori, dan riset. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang masalah individu dalam perspektif thinking, feeling, dan acting. Apa itu masalah? Masalah adalah suatu hal yang menghambat tujuan kita dan membuat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan realita. Masalah juga diartikan sebagai hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan. Faktor penyebab timbulnya suatu masalah yaitu yang pertama, masalah muncul karena perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu maupun lingkungan. Yang kedua, masalah timbul karena proses belajar yang salah. Dan yang ketiga, masalah muncul karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah individu dalam perspektif pendekatan thinking, feeling, dan acting maksudnya adalah pendekatan integratif sistematik yang mengintegrasikan berbagai macam pendekatan dan teknik konseling dalam suatu kerangka kerja. Sudut pandang dalam masalah itu ada 3. Pertama, masalah dari sudut pandang pemikiran atau thinking. Kedua, masalah dari sudut pandang perasaan atau feeling. Dan yang ketiga, masalah dari sudut pandang tindakan atau acting. Masalah dari sudut pandang pemikiran. Masalah dari sudut pandang perasaan. Masalah dari sudut pandang tindakan. Sekian dari saya, terima kasih.